Perkenalkan, nama saya Yosepin Roto Oktaviana Sihaan. Sekarang saya ingin mempresentasikan laporan praktikum elektronika digital. Di sini saya menggunakan aplikasi multisim. Jadi saya full screen-kan dulu biar dapat terlihat dengan jelas. View full screen ya. Jadi yang pertama ini ya. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yosepin Roto Oktaviana Sihaan. NIM 19040290 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum yang saya kerjakan menggunakan aplikasi multisim. Oke, pertama ini. Jadi di sini saya menggunakan gerbang NOT, AND, OR, NAND, NOR, dan juga BCD segmen 7 segmen LED ya. Untuk yang pertama, untuk yang gerbang NOT. Jadi saya buat dia satu-satu ininya, satu-satu berdasarkan gerbangnya dan satu-satu tabel kebenarannya ya. Yang pertama, kan di sini saya membuat gerbang NOT yang tersusun dari rumpun-rumpun logika CMOS ya. CMOS itu adalah complementary metal oxide semiconductor ya. Jadi CMOS ini dia berfungsi sebagai Jadi, di gerbang NOT yang tersusun dengan rumpun-rumpun logika CMOS ini dia itu terdiri dari kombinasi MOSFET tipe P dan tipe N ya kan. Nah, di sini kita dapat melihat ya, Q1, Q2 ya. Maaf, ini tadi saya merangkainya agak terbalik. Seharusnya Q1 ini berada di atas dan Q2 ini berada di bawah, tapi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Itu hanya perbedaan angkanya saja. Jadi di sini digunakan transistor komplement ya. Maka pada gambar ini, Q2 ini yang di bagian atas itu merupakan jenis PEMOS atau MOS tipe P ya. Sedangkan pada transistor yang Q1 ini itu digunakan transistor jenis NMOS atau MOS dengan tipe N ya. Jadi pada rangkaian multisim ini kita memisalkan inputnya dengan sebagai suatu saklar atau switch ya. Saat saklar ini terhubung ke VCC atau ke tegangan atau ke power, di situ dia akan berlogika 1 ya. Berlogika 1 artinya dia voltage-nya high ya, high atau tinggi gitu. Sedangkan saat kita ubah saklar switch-nya atau saklarnya ini ke ground ini, maka itu dia logika 0 atau artinya dia itu voltage-nya low ya atau rendah ya. Itulah berupa inputnya ya. Inputnya itu berupa dalam bentuk saklar ini, saklar yang bisa dipindah-pindah ke VCC atau ke ground. Jika dia ke VCC, dia berlogika 1. Jika dia ke ground, dia berlogika 0. Untuk outputnya ini saya menggunakan lampu ya, lampu LED, lampu probe. Itulah outputnya ini yang saya namakan dengan Z. Jadi nanti jika dia itu outputnya itu 1, maka lampunya ini akan menyala. Tetapi jika outputnya itu 0, maka lampunya ini akan mati. Oke, baik, akan saya runkan. Sebentar, akan saya runkan ya. Sebentar. Kita apa dulu? Kita perkecil. Kita butuh rangkaian not saja ya. Hanya yang saya tampilkan ini. Ini kan hanya not ya. Nah, ini. Maka saya runkan ini. Saya pencet tanda hijau yang di sini. Nah, saat dia logika 1, saat dia terhubung ke VCC, artinya dia logika 1, di sini kita melihat lampunya ini tidak menyala. Ya. Jika saya pindahkan switch-nya atau saklarnya ke ground atau logika 0, kita lihat apakah lampunya akan menyala? Nah, lampunya menyala. Warna merahnya keluar kan? Artinya lampunya menyala. Artinya ini adalah merupakan gerbang NOT dan sesuai dengan tabel kebenaran yang dapat kita lihat di sini. Tuh. Oke, sekarang kita stopkan simulasinya. Oke. Dan ini jangan lupa untuk yang transistor tipe P yang Q2 ini,
Kita hubungkan ke VCC. Untuk transistor Q1 yang merupakan MOSFET, merupakan NMOS atau yang tipe N, kita hubungkan dia ke ground. Itu jangan lupa ya. Oke, sekarang saya akan beralih ke yang 2, gerbang OR ya, supaya terlihat jelas, supaya nggak nyemak ini terlihat, kita full screen kan saja, view full screen. Oke. Oke, yang ini. Oke. Untuk yang gerbang OR ini, saya menggunakan IC. IC yang saya pakai itu adalah 74LS32D ya. Untuk gerbang OR ini kita juga harus membutuhkan paling tidak kita membutuhkan 2 input ya, 2 input. Di sini saya misalkan inputnya itu A dan B, dan juga outputnya itu Z atau output ya. Oke, karena kita memiliki 2 input, maka di sini saya memakai 2 saklar ya. Saklar di sini S2 dan S3 ya. Berbeda dengan gerbang NOT tadi. Kalau gerbang NOT tadi kita hanya membutuhkan 1 saklar ya. Atau gerbang NOT ini juga kita sebut sebagai inverter atau sebagai pembalik, artinya itu pembalik ya, gerbang pembalik. Artinya kalau yang input yang masuk 1 keluarnya 0. Kalau yang masuknya 1 keluarnya 0 gitu. Kalau yang masuknya 0 keluarnya 1 gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke gerbang OR. Jadi gerbang OR ini sama seperti tadi ya. Pokoknya prinsipnya itu kalau misalnya dia terhubung ke VCC, kalau switch-nya itu terhubung ke VCC atau ke power, maka dia itu berlogika 1 ya. Biasanya VCC yang di dalam multisim ini dia itu memiliki tegangan 5 volt ya. Sebenarnya bisa sih kita atur tegangannya mau sebesar apa ya. Cuman dari sananya VCC pada multisim itu 5 volt. Dan untuk dia logika 0, supaya kita dapat membuatnya itu logika 0, kita pindahkan dia ke ground ya, ke ground seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Di sini saya menaruh outputnya itu berupa LED. Sebenarnya tidak masalah ya LED ini. Kalau kita cari misalnya di dalam komponennya, kita ketik LED. Nah, dia juga keluar seperti ini ya. Tapi saya memilih yang warna biru, yang biru ini. Supaya nanti ketika misalnya logika outputnya itu 0, dia ini nggak berwarna kan. Tetapi kalau misalnya outputnya itu 1, nanti dia birunya itu keluar warnanya. Tuh. Oke, jadi kita hubungkan yang 1A, 1B, 1Y ini masing-masing 1A ini kita hubungkan ke A ya, ke input A, dan 1B ini kita hubungkan ke input B, dan 1Y ini kita hubungkan dia ke apa? Ke output lalu kita hubungkan dia ke ground ya. Dan ini GND atau ground di dalam IC ini kita hubungkan dia ke ground juga ya. Dan ini VCC kita hubungkan dia ke VCC sebesar 5 volt yang tadi saya bilang ya. Sekarang kita runkan simulasinya. Oke, ntar kita apa dulu, kita exit full screen-nya. Oke, kita runkan ini ya, run. Kita full screen aja biar nampak hasil run-nya. Oke, ini. Ini kan udah saya run ya. Sekarang kita taruh ini. Ini kan artinya logika 1 dan logika 1 ya. Outputnya berarti lampunya hidup nih, biru-biru yang ini. Berarti dia sesuai dengan tabel kebenaran yang ini kan. Saat kita ubah yang input A ke 0 dan input B ke 1, coba kita lihat apakah lampunya menyala atau mati. Nah, lampunya tetap menyala kan? Tetap menyala. Dan kita ubah sebaliknya. Input A kita buat logika 1, input B kita buat logika 0. Menyala juga ya. Saat kita buat dia input A dan input B itu 00, maka kita hubungkan keduanya ke ground. Dia tidak menyala kan? Bisa kita lihat ini. Dia tidak menyala ini kan? Tanda birunya tidak keluar. Tapi tadi saya buat kalau misalnya dia tuh sama-sama terhubung ke VCC atau dia tuh sama-sama logika 1, dia berwarna kan? Keluar warnanya warna biru. Jadi itu artinya gerbang OR yang saya rangkai di sini sesuai dengan tabel kebenaran
gerbang OR yang ada ya. Oke. Selanjutnya ke rangkaian N ya. Ke rangkaian N gate. Yang ini rangkaian N. Oke. Oke, di sini ya, ini rangkaian N. Nah, ini gerbang N ini juga saya susun dari IC ya. IC yang saya pakai di sini tuh 74LS08D. Gampang saja, tinggal mencari kodenya ini di dalam komponen. Misalnya kita CTRL plus W ya, kita tekan CTRL plus W. Kok agak sulit ya? Oh iya, saya lupa karena saya runkan tadi aplikasinya, maka kita tidak bisa CTRL tambah W. Harus kita stop dulu simulasinya. Ya, kita exit dulu. Kita stop. Terus kita full screen lagi biar jelas ya. Nah, ini tadi kan udah saya stop ya. Sekarang saya ketik CTRL plus W. Nah, ini muncul. Tinggal kita cari aja. Tadi jenisnya 74 L S0 kapan deh? Nah, ini yang paling atas yang IC ya. Ini nanti kita oke kan, baru nanti dia muncul. Jadi saya di sini saya sudah merangkai terlebih dahulu biar saya nanti di video ini tinggal mengetes output inputnya saja. Karena tadi untuk merangkai ini butuh waktu juga. Saya mencoba-coba dan mencari-cari. Jadi di sini juga sama seperti yang gerbang OR tadi, cuma berbeda IC ya. Di sini saya memakai LED juga, tapi tadi bedanya yang warna biru. Dan untuk yang gerbang N ini saya pakai yang warna merah, supaya dia lebih bervariasi. Nah, dan di mana-mana memang ya, prinsipnya itu, kalau switch ini terhubung ke VCC, itu logika 1. Ya, untuk di multisim ini. Tapi, kalau switch-nya ini kita hubungkan dia ke ground, dia itu logika 0. Nah, itu yang kita pakai untuk di multisim. Tapi kalau di Proteus itu lain cerita, kita bisa juga memakai seperti logic probe atau logic toggle, itu kita bisa langsung menentukan angka 1 dan angka 0-nya. Itulah perbedaan mungkin di Proteus dan di multisim. Tapi di Proteus juga bisa juga sih seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita tinggal sebentar dulu. Nah, ini untuk yang IC ini, yang bagian FCC, kita hubungkan juga dia ke FCC-nya. Untuk yang bagian ground, kita hubungkan juga dia ke ground. Dan untuk 1A, 1B, kita hubungkan ke masing-masing input kita yang saya beri nama input A dan B. Kita hubungkan, ini kan input A, maka kita hubungkan dia ke A. Ini kan input B, maka kita hubungkan dia ke B. Tapi yang satu ini ya, jangan salah, jangan hubungkan ke yang 4 ini, tapi yang ke 1. Untuk yang Y ini output ya. 1Y ini outputnya. Kita hubungkan dia ke output dan ke ground. Tapi di sini saya memakai alfabet outputnya Z. Sebenarnya sama saja ya, bisa kita ubah ke Y, bisa kita ubah ke Z. Itu tergantung orangnya masing-masing. Oke, di sini saya akan mengecek atau mengetes apakah rangkaian yang saya buat ini sesuai dengan tabel kebenaran gerbang N yang ada. Oke, sebentar saya langsung di-run simulasinya dari sini. Oke, bisa bentar lah, saya exit full screen-nya. Oke, kita run. Terus kita full screen kan lagi biar nampak. Ini. Oke, ini kan dia kita buat inputnya 1 dan 1 ya. Sama-sama terhubung ke VCC. Di sini dia keluar warna merah, keluar warnanya. Artinya dia itu logikanya outputnya 1 ya. Output itu kalau dia keluar warnanya, dia itu logika 1 atau high. Kalau dia tidak ada warnanya atau mati, dia itu logika 0 atau low. Di sini kan dia 1-1, outputnya 1, atau keluar warnanya kan merah. Sesuai ya dengan tabel ini. Oke, saat kita ubah dia sama-sama 0, sama-sama terhubung ke ground. Dia langsung tidak ada warnanya. Tidak ada warna. Tidak ada keluar warna merah. Inilah dia. Ini dia 00 ya.
Saat kita uji dia 0, 1. Ini 0 ke ground dan ini ke VCC. Tidak ada warna juga, tidak ada warna ini. Saat kita ubah dia ke sebaliknya, ini ke VCC, ini ke ground. Tidak ada warnanya juga kan? Berarti dia sesuai, berarti dia keluar warnanya atau dia outputnya itu bernilai 1 hanya ketika input A dan input B diberikan nilai 1. Ini. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian gerbang gerbang NAND. NAND ini artinya not AND, artinya inverter atau kebalikan dari gerbang AND. Di sini saya merangkai gerbang NAND dengan rumpun DTL. DTL itu dioda transistor logic ya. Artinya dengan logika menggunakan dioda dan menggunakan transistor ya. Oke. Di sini dioda yang saya pakai itu bertipe 1N4148. Dan juga transistornya itu 2N3904 ya. Oke, di sini saya juga sudah menyediakan tabel kebenarannya. Oke, saya mulai sekarang untuk merankannya. Oke, masing-masing. Oh ya, satu pesan lagi. Tadi ketika saya mencoba rangkaian ini kan, awalnya itu kan R-nya saya buat 1 kilo ohm. Di sini 1 kilo ohm, sini 1 kilo ohm ya. Tapi rangkaiannya itu jalan, cuma pas saya masukkan di input 1 dan 1, dia itu nggak mati lampunya. Artinya untuk di setiap input apapun, tadi lampunya itu hidup semua. Outputnya itu satu semua. Jadi saya mulai turunkan resistornya atau hambatannya menjadi 100 ohm. Ini 100 ohm, R1 100 ohm, R3 100 ohm. Maka tadi itu baru dia bisa berjalan, baru dia bisa ke inputnya itu sama-sama 1, baru dia bisa outputnya itu 0. Berarti di sini dapat kita artikan sebenarnya hambatan itu atau resistor ini sebenarnya berpengaruh ya, berpengaruh terhadap rangkaiannya, berpengaruh terhadap outputnya juga ya. Jadi tolong diperhatikan juga nanti ininya, resistornya ya. Tadi itu karena cuma yang tadi itu saya tes 1 kilo, padahal rangkaiannya sama persis, cuma tadi dia tidak memenuhi tabel kebenaran itu. Hanya bermasalah di resistor saja. Akhirnya saya ubah menjadi 100 ohm. Oke. Sekarang kita mulai kita runkan simulasinya, kita jalankan simulasinya. Oke, kita perkecil dulu. Baru kita pencet tombol hijau atau run. Oh iya ya. Bisa F5 aja tadi ya sebenarnya. Oh, tapi apa? Saya masih belajar. Maaf, Pak. Oke, kita full screen. Ini dia gerbang NAND-nya. Gerbang NAND yang saya buat. Oke. Ini aja. Jadi saat dia ini masukkan atau input A dan B, keduanya tinggi atau keduanya terhubung ke VCC, maka dia lampunya outputnya mati. Tahu kenapa lampu outputnya ini tidak menyala atau mati? Karena kan diodenya ini kita buat diodenya ini terbalik gitu, terbalik kan. Diode itu dapat menghantar jika dia itu searah, karena diode ini kan fungsinya untuk menyarahkan arus ya kan. Jadi dia di sini, sedangkan sini diodenya itu terbalik. Padahal kan kita sama-sama satu. Atau enggak syaratnya itu diode itu dapat menghantar itu F F anoda itu harus lebih besar atau sama dengan F katoda tambah 0,7 volt. Sedangkan di sini kita udah buat 5 volt ya, 5 volt. Berarti itu udah paling besar ya, berlogika 1. Ke dia tuh diodenya ini nanti D1, D3 dan D4 ini akan menyumbat. Dia itu menyumbat. Sehingga tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir. Di sini tidak ada arus mengalir di R1 ini. Sehingga transistornya ini akan jenuh atau mengalami saturasi ya. Jenuh itu kan sama dengan saturasi ya kan. Maka outputnya itu akan rendah juga. Y ini akan rendah atau 0.
sehingga lampunya tidak nyala ya. Begitu. Dan jika misalnya salah satu masukannya itu ini, kita ubah dia ke ground, atau salah satunya inputnya 1, atau keduanya inputnya itu 1, dia itu lampunya akan menyala, atau outputnya itu akan 1, atau high ya. Jadi kenapa bisa menyala? Karena kan gini, salah satu ini dia terhubung ke ground ya. Nah, artinya ini dia kan 0 kan, 0 volt gitu, atau bukan 0 kan. Sehingga arusnya itu masih ada yang jalan gitu. Karena kan tadi diodenya ini terbalik ya kan. Nah, masih ada arusnya itu yang jalan. Sedangkan di sini mungkin arusnya nggak jalan ya, karena dia hubung ke PCC. Tapi kan ada arusnya yang jalan kan. Nah, kan nanti dia arus yang dari sini itu akan jalan, sehingga outputnya itu akan menyala, atau akan menghasilkan 1. Seperti itu yang untuk gerbang NAND. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke rangkaian NOR dan BCD 7 segment LED display ya. Sini. Oke, ini dia. Kita apa aja kita screen kan. Tuh, ya. Ini nengoknya. Oke. Ini ya. Jadi dia di sini saya memakai gerbang NOR ini rumpun DTL ya. Dioda transistor logic. Nah, di sini kan kita pakai ada diodanya dan ada transistornya. Oke. Jadi di sini saya memakai dioda tipe 1N4148. Tapi dia itu diodanya itu gak terbalik kayak NAND tadi ya. Oke. Di sini dia terhubung, saya buat ke itulah tadi sama seperti yang tadi saya bilang itu, resistornya itu saya masukkan 100 ohm juga. Karena tadi saya coba 1 kilo ohm, dia juga ada bermasalah, tidak sesuai dengan tabel kebenaran ini. Jadi saya taruh di 100 ohm ya. Masing-masing 100 ohm. Resistor sini pun juga 100 ohm. Dan terhubung ke VCC ya. Masing-masing transistornya ini satu terhubung ke VCC, satu terhubung ke ground. Dan dari yang VCC ini dia terhubung ke outputnya atau lampunya ini. Oke. Di sini saya akan merankan simulasinya, dan gerbang NOR ini adalah not OR, artinya inverter atau kebalikan dari gerbang OR ya. Oke. Di sini jadi saat switch-nya ini atau saklarnya ini kita buat dia sama-sama inputnya itu A dan B-nya itu terhubung ke VCC atau berlogika 1, maka lampunya atau outputnya yang tidak menyala. Karena kan berarti kan tadi arusnya itu dapat diantar kan. Kenapa harusnya diantar? Karena dia memenuhi syarat F anoda atau tegangan anoda lebih besar sama dengan tegangan katoda tambah 0,7 ya. Artinya yang ini kutub positif kan, ini kan kutub positifnya kan, terhubung dia ke VCC ya kan, sama-sama terhubung ke VCC. Artinya ada arus yang mengalir, atau transistornya itu nanti akan jenuh atau saturasi ya. Kan di sini ada arus mengalir kan, ada arus mengalir. Ini kan merupakan rangkaian loop, ya kan, gerbang loop. Artinya arus yang mengalir di sini itu nanti akan dinotkan, akan diubah menjadi outputnya itu 0. Outputnya itu 0 gitu. Jadi nanti lampunya ini nggak menyala, nggak akan nyala lampunya ini, karena fungsinya ini kan tadi kan menotkan kan, walaupun tadi di sini sebenarnya dia dapat mengantar arus karena tadi memenuhi syaratnya itu, tapi ini karena transistornya ini jenuh atau saturasi, maka dia itu outputnya keluarannya itu 0. Kita runkan. Lampunya mati kan. Jika salah satu atau keduanya dia itu inputnya 1, dia itu ini
tetap mati lampunya. Kita tes lagi. Mati kan? Kita tes saat yang ini ke VCC, yang ini ke ground. Mati. Karena yang tadi itu ya, salah satunya terhubung ke VCC. Salah satu kutub positif ini terhubung ke VCC dan memenuhi syarat dioda dapat menghantar ketika F anoda lebih besar sama dengan F katoda tambah 0,7. Tetapi karena fungsinya ini tadi, yang ini tadi menotkan, maka dia itu tidak jadi menghantar. Artinya dia itu maka keluarannya itu akan menjadi 0 atau outputnya itu akan low atau lampunya tidak menyala atau lampunya mati ya, karena transistornya itu jenuh. Kita ubah kalau dia sama-sama inputnya 0 atau terhubung ke ground. Kita F5 kan video ini. Ntar. Maka jika kita ubah dia inputnya sama-sama 0, apa kan? Lampunya menyala kan? Artinya outputnya itu 1 atau high ya. Lampunya menyala. Kenapa? Karena yang tadi tuh, yang positif ini, yang dioda ini, yang kutub positif dioda ini, dia terhubung ke ground, ya kan? Dan kutub positif dioda yang satu lagi, yang dari input yang satu lagi, dia terhubung juga ke ground. Artinya nanti dia akan sama-sama tidak ada arus, tidak akan menghantarkan arus karena tidak memenuhi syarat dioda menghantarkan. Tetapi karena ada fungsi not di sini, transistor yang not ini, rangkaian berfungsi sebagai not atau pembalik. Jadi yang tidak ada arus yang mengalir itu atau yang awalnya dia itu 0, maka menjadi ada nanti outputnya atau tegangannya nanti yang bernilai tegangannya itu 1. Karena fungsinya yang ini kan akan menjadi not, kan dia membalikkan yang not tadi menjadi 1, sehingga nyala nanti dia lampunya dan outputnya itu menjadi 1, menjadi high. Seperti itu ya. Inilah dia gerbang lornya yang rumpun DTL. Jadi nanti sebenarnya untuk merangkai gerbang-gerbang gerbang digital yang N, NOT, NOR, NAND, atau XNOR, XOR, ini sebenarnya ada rumpun-rumpun logikanya. Jadi dia bisa berbagai-bagai cara untuk menggambarkan atau merangkai gerbang-gerbang ini dengan rumpun-rumpun logika itu. Oke, itu aja mungkin. Sekarang saya akan mulai yang di BCD segmen 7 segmen display dengan common anode ya. Oke, aduh. Artinya dia terhubung ke anode. Oke. Oke, ya. Jadi segmen display dengan common anode. Nah, di sini saya menggunakan 4 bilangan biner yang terdiri, yang saya wakilkan dengan saklar-saklar ini ya. Saklar-saklar ini ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya ini menandai jika bilangannya itu bilangan biner ini kan ada 4 kan, 4 saklar nih. Jika saya ingin mengubahnya menjadi 0101 gitu, saya akan menghubungkan ke VCC jika saya menginginkan dia itu bernilai 1. Tetapi jika saya menginginkannya itu bernilai 0, maka akan saya hubungkan ke ground. Tuh. Ini ya, contohnya ini, input yang paling atas ini. Saat saya ingin dia 1, saya hubungkan dia ke VCC nih. Tapi saat saya ingin menghubungkan dia ke ground atau saya ingin dia logika 0, maka saya ganti switch-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, itu dulu. Inilah berupa inputnya. Inputnya ada 4 bilangan biner dan 4-nya ini saya wakili dengan saklar-saklar ini, switch ini ya. Yang terhubung ada yang masing-masing itu terhubung ke VCC dan ke ground ya. Dan kemudian saya menggunakan IC 74LS47D. Nah, yang
ground-nya terhubung ke ground ya, seperti biasa, dan VCC-nya terhubung ke VCC sebesar 5 volt. Dan untuk yang ini, yang di bawah ABCD ini, kan ABCD ini adalah input atau masukan ya. Oh, tadi saya lupa ini. Saya ganti dia dulu menjadi A. Oke. Ini B. Ini C. Ini D. Oke. Kan ini A, B, C, D ini adalah input dan kita hubungkan masing-masing sesuai dengan input yang ada. Kata kunci inputnya ini kan A, kita hubungkan dia ke A. Ini kan input B, hubungkan dia ke B, gitu. Dan untuk ini LT, RB, LBI atau RBO ini kita hubungkan dia ke VCC. Semuanya ke VCC yang tiga-tiga ini, tapi satu ini ke ground. Ya. Dan untuk ini QA. QA ini artinya output A, QA. QA ini kita hubungkan dia ke A ini. QB kita hubungkan ke B, pokoknya ke masing-masing hurufnya ya. Jadi saya akan memulai merankan atau menjalankan simulasi ini. Ya. Saat semuanya kita kasih bilangan 0 ya. Ini kan sebenarnya BCD7 segment display ini kan dia itu menampilkan dari angka 0 ke 9 kan. Dia itu hanya menampilkan satu digit angka aja. Nggak bisa 2. Kalau 2 nanti lain ceritanya lagi. Oke, kita masing-masing hubungkan berarti dia ke ground ya. Kalau kita ingin inputnya itu semua 0. 0. Nah, maka dia tampilan 7 segmentnya ini, displaynya ini akan mengeluarkan angka 0. Artinya bilangan binernya ini kan tadi ada 4. Artinya itu nilainya 0, 0, 0, 0 gitu. 0, 0, 0, 0. Tapi saat saya ubah apanya ini menjadi 1, A-nya 1. Nah, kan 0, 0, 0, 1. Jadi yang paling atas ini, nanti dia itu merupakan bilangan yang paling kanan. Yang paling kanan yang berada di bilangan biner itu. Jadi dia nanti 0, 0, 0, 1. Dan dia nanti kan dihitung dari paling ujung. Jadi 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0 jadi hasilnya 1 gitu ya. Untuk menghasilkan angka 2. Nah, ini kita nolkan. Ini kita hubungkan ke VCC yang saklar kedua. Maka dia akan 2 kan outputnya. Saat kita ingin mengeluarkan 3, berarti kita tambah 1 lagi kan. 1 lagi. Tadi kan yang bernilai 1 kan ini kan. Saklar yang di atas. Nih. 3 kan. Kalau kita ingin 4, kita matikan yang ini. Kita taruh saklar 2 dan 3 ke VCC. Ini 4. Maksudnya saklar 3 ini kita hubungkan ke VCC. Sehingga menghasilkan nilai 4 ya. Karena kan nanti bilangan binernya ini 0010. 0010 ya. Dan untuk kita dapat 5, maka kita tambah satu lagi kan yang ini berarti. Maka nilai binernya itu 01, 01. Untuk yang 6, nih kita taruh. Maka nilainya itu nanti 0110. Untuk yang 7, kita tambah itu lagi. Maka binernya itu 0111. Untuk yang 8 kan. Ini kan kurang 1. Sebentar. 8. Oh, kita matikan semua. Kita hubungkan semua. Saklar ini kita hubungkan ke ground dan ini kita hubungkan ke VCC. 8 kan? Ini nanti binernya itu adalah 1000. Artinya itu ya 100 gitu. Dan untuk dia nanti dibaca mulai dari sini, mulai dari saklar yang paling bawah ini ke atas gitu nanti pembacaannya. Untuk 9 kita hubungkan berarti ini kan saklar yang paling atas. Nanti dia binernya 1001. Nah, sekian. Itulah untuk rangkaian BCD7 segmen ini, dia menampilkan dari 0 dan sampai 9. Dan kita misalkan 4 saklar yang di sini itu adalah bilangan biner yang ada sebanyak 4 ya.
Kita hitung nanti dia dari penghitungannya itu dari saklar yang paling bawah ini ke saklar yang atas. Jadi saklar yang atas ini merupakan angka yang paling kanan, yang berada paling kanan. Tuh. Oke, jadi segitu saja mungkin penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan atau kata yang banyak kesilapan atau yang kurang berkenan mungkin di hati Bapak. Semoga dapat bermanfaat atau dapat membantu menaikkan nilai saya, nilai ujian. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan, Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya untuk selama ini. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu.